Bismillahirrahmanirrahim. Budi bau. Ola Robbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Untuk kita awali pertemuan dalu niki kanthi wacan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki ayat yang ke-40 atau 41? 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki ayat 40 surah Ali Imran. Qala Rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala, dia berkata. Qala, dia berkata. Dia siapa? Nabi Zakaria. Siapa? Kok Nabi Zakaria? Benar, Nabi Zakaria ya? Nabi Zakaria. Kan Nabi Zakaria mendapat informasi kamu akan diberi kabar gembira lahirnya Yahya. Yahya belum lahir, sudah dikabarkan kamu akan punya anak namanya Yahya. Jelas? Oh iya. No. Nah terus Nabi Zakaria kan bingung. Kalau dia berkata mengadu ke Allah. Waalaikumsalam. Dia berkata, Robbi anna yakunu li gulamun. Nah ini pengaduan. Ya, pengaduan Nabi Zakaria. Robbi, Tuhanku. Anna, bagaimana? Tuhan, bagaimana? Yakunu, mungkin. Bagaimana mungkin? Li, bagiku. Salam. Bagiku gulamun, anak laki-laki. Gulam. Enggak ini lafina gulamun, anak laki-laki. Ya. Waqad dan sungguh balagho telah sampai ni padaku al-kibaru, usia tua. Bagaimana mungkin bagiku punya anak, dan sungguh telah sampai pada aku ini usia tua. Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya Nabi Zakaria. Wa imro'ati dan istriku. Akhirun, mandul. Lagunya Roma Irama ya? Lagunya Roma Irama. Mandul lagunya Roma Irama gak apa? Mamroati akhir dan istriku. Iya, perempuan amandul kan? Mamroati dan istriku akhirun mandul. Dijawab oleh Allah. Qala, berfirman. Kazalika, seperti itu, seperti zalika itu,
Allahu Allah ya, yaf'alu dia akan berbuat. Makanya fi'il apa wi? Kalau akan fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Seperti itu Allahu Allah yaf'alu dia apa? Dia ya? Dia akan berbuat apa yang yasha'u dia kehendaki. Cara teori dokter bagaimana? Tidak masuk. Tapi jangan sudah diajari dalam Quran Allahu yaf'alu ma yaf'alu ma yasha. Dituruti mawon suamine. Nggih. Ampun wedi. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kolang semuanya. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana mungkin bagiku anak laki-laki dan sungguh telah sampai padaku usia tua dan istriku mandul. Berfirman seperti itu Allah, dia akan berbuat apa yang dia kehendaki. Siang. Oh iya. Halo, Mbak Eva. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana mungkin bagiku anak laki-laki dan sungguh telah sampai padaku usia tua dan istriku mandul. Berfirman. Ditambah dia. Semuanya tambah dia. Lah soalnya berfirman nabi, sapa pelaku nih? Iya. Dia berfirman seperti itu Allah, dia akan berbuat apa yang dia kehendaki. Bar. Geser gini. Sabar. Nabi Zakaria umurnya 120. Men tulis. Nabi Zakaria umurnya 120. Umur 120. Sedangkan istrinya siapa? Istrinya nggak dikasih tahu, nggak disebutkan ya. Istrinya namanya ya. Lah istrinya Nabi Zakaria umurnya 98. Nah ini ada orang tua kok masih punya anak, itu Quran menyontohkan sangat mungkin, tapi bahaya ya. Usia berapa bahaya itu? 40 itu bahaya. Iya. Boten. Bahaya. Gantian harus. Tapi umur 98 ya, Quran nyebut. Maksudnya Quran memberikan keterangan, terus kemudian di situ diterangkan bahwa istrine Nabi Zakaria umur berapa? 98. Memang tidak disebutkan tahunnya, cuma aja Quran nyebut wa proati dan istriku mandul. Cuma ada keterangan dari para ulama itu 98 umurnya. Sedangkan Nabi Zakaria 20. Coba tak ulangi ya. Dibacakan perkata kola yang Mbak Lasri biar nulis kola apa tadi? Dia berkata. Ya ini siapa? Nabi Zakaria. Robbi
Tuhanku. Anna. Bagaimana Terus ditesit ya. Makanya bagaimana? Kalau anna sesungguhnya kami. Kalau anna inna kalau tersite bentuknya gak ngono nek sesungguhnya kami ya. Ingat ya? Kami. Anna bagaimana? Ya kuno mungkin mungkin li bagiku gulamun. anak laki-laki. Nah, anak laki-laki mau yang dimaksud nama siapa? Lah ya sapa jenenge? Ya, Nabi Yahya. Bayi nek urung lahir jenenge wis dikabarno. Hebat ra? Ya harus kok ngono. Nggih. Lah iya. Amin ngono ya harus. Lanang kok itu harus. Maryam. Ya. Tapi aja tambahin soto. Bahaya tapi itu. Di mau Allah. Ya kuno mungkin li bagiku gulamun apa? Wa qad dan sungguh qad balagonia. Apa tadi balagonia? Telah sampai padaku. Makanya balik gue sampai dewasa. Balago balik. Balagonia telah sampai padaku al-kibaru usia tua. Lagi fa'ile dari balagoni. Balago telah sampai niapni padaku opo sing sampai al usia tua. Wa mroati apa tadi? Akhirun mandul. Nah ya. Nah cara teori manusia mandul itu nggak bisa punya anak. Iya. Padahal di Quran kabarno istri seorang istri mandul tapi tetap punya anak. Dan teori manusia itu ya tetap hanya teori. Kola apa tadi? Dia berfirman. Ya berfirman. Nah, kalau Nabi Zakaria dia berkata, kok sama-sama kola? Dia, iya. Berarti harus tahu, harus teliti. Kola. Kadzaliki. Allahu yaf'alu Dia akan berbuat ma apa yang yasha. dia kehendaki. Bensko semakin kuat akidahnya dan semakin kuat tauhid kita. Ternyata Allah kui yaf'alu ma yasha, berbuat apa yang dia kehendaki. Dan itu mulai di dunia sampai akhirat. Jadi ketika nanti di akhirat ada suatu protes, ya Allah ini kok masuk surga, padahal di dunianya ini seperti ini. Ya jawabnya apa? Ya faluma. Gak bisa Allah itu diatur, gak bisa. Makanya alhamdulillah kita punya Tuhan. Tuhan tadi berstatus punya hak veto, punya hak prerogatif. Allah yaf'alu ma yasha. Ini suatu kesyukuran kita. Coba nek Tuhan kuwi misale condong pada seseorang, lah ruwet tuh. Yang wong lorokan ya ora masuk. Iki wong lorokan sepi, ya gak masuk. Jadi pilih wong kota-kota tok ya. Ya gak yaf'alu ya ma yasha. Paham ini? Coba dibaca lagi, kola semuanya. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana mungkin bagiku anak laki-laki
dan sungguh telah sampai padaku usia tua dan istriku mandul. Dia berfirman, seperti itu Allah, dia akan berbuat apa yang dia kehendaki. Qala Rabbi ij'alli ayah. Qala Rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Ola dia berkata, dia siapa? Nabi Zakaria. Rabbi Tuhanku, ij'al jadikanlah. Jadi minta ke Allah supaya dibuatkan. Ij'al jadikanlah li bagiku ayatan tanda. Maksudnya piye? Kalau memang istriku hamil, tolong perlihatkan tanda yang bisa aku lakukan. Cara Nabi Zakaria kudu nyapo. Terus Allah Ta'ala dawuh, Ola dia berfirman, ayatuka tandamu. Justru malah tanda mau gak nenggone istri nih, tapi Allah Ta'ala nuruno tanda nih. Itu nunjukno nek ketika istri hamil, suami kuwi sing tirakat. Yo Pak Rus ben tirakat. Gimana? Kola dia berfirman, ayatuka tandamu Allah bahwa tidak tukalima kamu berbicara anasa pada manusia. Poso mulut, poso enggak bicara. Tukalima kamu tidak berbicara anasa pada manusia. Piro salah sata ayamin, salah satas 3 ayamin hari, 3 hari. 3 hari itu enggak omongan, poso, mulut, enggak bicara. Nah ini bisa mengurangi dosa ini Bu. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Illa kecuali Ramzan isyarat. Illa kecuali Ramzan isyarat. Coba diulangi oleh. Dia berkata, Tuhanku, jadikanlah bagiku tanda. Dia berfirman, tandamu bahwa tidak kamu berbicara pada manusia 3 hari kecuali isyarat. Tapi itu hanya bicara pada manusia yang nggak boleh. Tapi yang berzikir boleh. Berarti hari-harinya mulutnya digerakkan berzikir. Nah insya Allah ini yang lebih baik kalau mau digunakan perhatian. Karena ngomong wong pirang menit terus ngomong wong ya tangi turu rasanya wong ya wong kono tapi tidak di sini. Di sini aja.
Sini ya, sini. Pasti. Wazkur robbaka kasiron. Wazkur dan wazkur dan berzikirlah. Wazkur dan berzikirlah. Wazkur dan apa? Berzikirlah. Ya. Robbaka pada Tuhanmu. Wazkur rob kasiron sebanyak-banyaknya. Nah, ini menjadi dasar bahwa zikir apa? Zikir ke Allah Ta'ala ini dasar ini. Wazkur robbaka kasiron. Berzikirlah pada Tuhan banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Apa mau? Kasiron? Sebanyak-banyaknya. Nah, kalian boleh berzikir dimanapun. Kalau rambut batasnya ya, sebelum monggo, monggo. Subhanallah. Sholawat ya, berzikir. Ya dari lagi kalau pengen nanti, mana sih dalil berzikir? Wazkur robbaka kasiron. Robbaka kasiron. Wasabbih dan bertasbihlah. Wasabbih dan bertasbihlah. Dalam kurung sholatlah. Maksudnya tasbih mungkin sholat. Sebab nenggone sholat ada bacaan subhanallah. Subhanallah. Wasabbih bil asyiyi di waktu petang ya, di waktu petang wal ibkari dan pagi. Sabbih bil asyiyi wal ibkar dan petang, petang dan pagi. Coba mulai ya, mulai yuk, mulai. Dia berkata, Tuhanku, jadikanlah bagiku tanda. Dia berfirman, tandamu bahwa lidah kamu berbicara pada manusia 3 hari, kecuali isyarat. Dan berzikirlah pada Tuhanmu sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Dan apa? Pagi. Coba diulangi Mbak Inga. Coba. Dia berkata, Tuhanku, jadikanlah bagiku tanda. Dia berfirman, tandamu bahwa tidak kamu berbicara pada manusia 3 hari kecuali isyarat, dan berzikirlah pada Tuhanmu sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Ya jadi ambil di resapi untuk dihafal. Juga harus hafal, cuma kalau ada ayat yang berikutnya link. Oke. Ada yang susah? Asyi ya Pak? Asyi. Petang, ikan, pagi. Ya. Wazkur, berzikirlah. Kalau makna yang lain bisa sebutlah namamu, sebutlah nama Tuhanmu. Sebut nama Tuhan berarti zikir. Berarti ketika istri ini hamil, suami ini suruh banyak berzikir. Banyak berzikir.
Berarti tirakat suami. Oke. Berkurung pada hasil. Dan habis kadung, dia orang tirakat. Kadung. Perbaiki ini. Dengannya piye kan? Bertemu Robbi Halim Robbi Habli Miladunka Thayyiban. Ini sampai Robbi Habli Miladunka Dzurriyyatan Thayyibah. Terus kemudian kemarin saya berpesan ketika habis sholat bacakan Fatihah ke anak-anaknya. Allahumma saya ridho. Kemarin gitu kan? Ya Allah, saya ridho kepada semua anak. Semoga apa itu hidupnya barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. Wis ngono tok. Wis semua itu juga kan. Tapi nek barokah dunia akhirat ini wis penak. Yo kehidupannya, yo hidup di dunianya, hidup di akhiratnya. Yang mengapa perlu saya ridho? Karena ridho Allah ridho Allah tergantung pada ridho. Sak pegele kita, sak kesel, sak mangkele, iya mangkel. Mangkele awake dhewe, tapi tetap dengan harus kita mengadu ke Allah. Ya Allah, saya ridho. Terus masih kaya apa? Masih ngono-ngono ya kula ridho. Ya, itu menjadi modal kita membantu anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Coba dibaca. Dan tolak. Ia berkata, Tuhanku, jadikanlah bagiku tanda. Ia berfirman, tandamu bahwa tidak kamu berbicara pada manusia 3 hari, kecuali isyarat. Dan berzikirlah pada Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah atau sholatlah di waktu petang dan pagi. Wasabi bil asyiyi wal ibkar. Oke, Bu Zawini berarti olah Dan berkata, Tuhanku, jadikanlah bagiku tanda. Ia berfirman, tandamu bahwa tidak kamu berbicara pada manusia 3 hari, kecuali isyarat. Dan berzikirlah pada Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Paham tadi ya? Dia mengerti. Nabi Zakaria kan bingung. Pertama tadi dulu ya apa? Usiaku sudah tua. Berapa usianya? Istriku dijawab oleh Allah, begitulah ya Allah yaf'alu ma yasha. Allah akan yaf'alu. Yaf'alu. Laki berlali. Yaf'alu. Masih boleh. Lali ya. Nah ketika misalnya bernulis, ya tulis bintang alibi baca lagi siapa sebenarnya ini yang mau coba ngomong apa berat Insya Allah kalau ada pengulangan cepat untuk hafal ya padu mayasya Allah dia akan berbuat apa yang karena istilah-istilah Quran itu seringkali dipakai. Jadi
Dengan ada orang nyebut Arab gitu, minimal kan ya ngerti, gitu. Saya kira orang bilang, misalnya orang kiai yang balik bilang Allah tuh ya Allah mayasya, terus paham tuh? Apa enggak? Aku yo lali ya Allah apa ya kayak istilah-istilah orang tuh sering kali dipakai oleh penceramah. Qala rabbi ja'alni ayah. Terus kemudian Nabi Zakaria mengadu ke Allah, Tuhan buatkanlah atau jadikanlah bagiku tanda. Tanda itu maksudnya ciri kalau istriku hamil. Malah di Quran jawabnya udah ciri istri nih orang, ciri keadaan nih loh. Apa? Qala ayatuka, Allah berfirman, tandamu musawah bahwa tidak kamu berbicara pada manusia selama kecuali isyarat. Kalau belanja itu orang ngomong, iso. Mau cari kalau kudus. Nah, ini syariat dia, syariat zaman Nabi Zakaria. Wazkur robbaka katsira. Nah, ini sing iso mbok tiru ya. Wazkur robbaka katsira. Berzikirlah pada Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Terus sabih bil asyi wal ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa qahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Mau bahas Nabi Zakaria tadi ya. Kemudian ini akan bahas Siti Maryam. Jadi, wa'id dan ketika qolat berkata, kamu berkata, al-malaikatu malaikat berkata, ngomong ke siapa? Ya Maryamu wahai Maryam. Ya Maryamu wahai Maryam. Innallaha sesungguhnya Allah istofaki, dia telah memilihmu. Dia telah memilihmu. Punya mana? I. Kalau untuk perempuan I. Laki-laki Kama. Ya ngono ya rada iso. Wa toharoki, dan dia telah mensucikanmu. Ya, toharoki, dia telah mensucikanmu. Punya lagi? Innallaha astafaki wa toharoki. Dikuatkan lagi, wastofaki, dan dia telah memilihmu. Ala atas nisa'il alamin, wanita al-alamin, semesta alam. Maksudnya bagaimana? Ya, di seluruh alam ini yang terpilih adalah Maryam.
Ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ketemu di Maryam di surga. Di mana? Di surganya Allah Taala. Wa idz qala, ya semuanya. Ya. Dan ketika berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, Dia telah memilihmu dan Dia telah mensucikanmu dan Dia telah memilihmu atas wanita-wanita semesta alam. Coba ulangi. Sabina. Dan ketika berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, Dia telah memilihmu dan Dia telah mensucikanmu. Dan Dia telah memilihmu atas wanita-wanita semesta alam. Nah, siap. Dan ketika berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, Dia telah memilihmu dan Dia telah mensucikanmu dan Dia telah memilihmu atas wanita-wanita semesta alam. Baik, Pak. Dan ketika berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, Dia telah memilihmu dan Dia telah mensucikanmu dan Dia telah memilihmu atas wanita-wanita semesta alam. Apa ya? Baca. Dan ketika berkata Ya, terus. Ya. Ya. Dan ketika berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, Dia telah memilihmu dan Dia telah mensucikanmu dan Dia telah memilihmu atas wanita-wanita semesta alam. Di Maryam. Jadi malaikat di sini malaikat Jibril. Baik. Jadi ini diinformasikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah wahai Nabi ketika berkata malaikat. Jadi di sini ada makna yang tersirat, ya. Wa iz, dan ketika maksudnya ada makna yang dibuat ingatlah, dan ingatlah ketika berkata sopo sih berkata malaikatnya siapa? Jibril. Informasi ini disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat Jibril bilang apa? Ya Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Dia telah memilih dan mensucikanmu. Mensucikanmu ini, kamu tidak tersentuh dari sentuhan laki-laki yang tidak mahrammu. Nah, Siti Maryam kan diisukan dulu difitnah bahwa dia hamil. Maksudnya dicemooh, difitnah, dituduh, gitu. Lanjut, gue punya anak tapi nggak punya suami. Karena kalau dia lagi kayak Bunda Maryam kurang harus kuat. Berarti ketika orang mau ditempatkan posisi derajat yang tinggi itu ada ujian. Tapi mutu-mutu ujiannya sesuai kemampuan masing-masing. Ya, iya. Jadi si mampu Bunda Maryam, Siti Maryam, mampu. Sampai ketika Bunda Maryam itu hamil, kehamilannya sudah mulai nampak, malah disuruh pergi jauh dari rumahnya keluarganya itu. Akhirnya terus kemudian berada di bawah pohon kurma.
Nanti kalau kamu melahirkan anak, itu goyang-goyang, goyangkan kurma itu. Nanti kemudian akan jatuh pohon buah, lalu makanlah. Maka yang dikenal dengan kurma yang kemampu. Apa rupa kemampu, kurma kemampu ya. Dan sampai yang ada konsumsi kan kurma yang mesti diolah, mesti fermentasi, mesti awet. No, ya. Kalau sing kurma kemampu, enak cepet. Boleh harus. Ya online ya. Nah, akhirnya Bunda Maryam kan melahirkan tanpa yang ada yang baru. Luar biasa. Bunda Maryam. Makanya Allah berfirman tadi gimana? Menginformasikan telah berkata malaikat, ya Maryamu, sesungguhnya Maryam Allah telah memilihmu dan mensucikanmu. Telah mensucikanmu maksudnya kamu nggak pernah disentuh lelaki yang bukan mahram kamu, ya, sehingga kamu punya anak pun itu tidak hasil daripada perbuatan itu. Kamu suci. Ya sih. Tuhan. Wastofaki ala nisa'il alamin, dan kamu wahai Maryam telah memilihmu, Allah telah memilihmu atas wanita-wanita semesta alam. Yang dipilih adalah kamu mengalahkan wanita-wanita di seluruh alam. Gitu. Jadi kan ora usah meri. Kok ke aku itu dipilih itu pada sampai loh. Levelnya gitu. Sampai saya pilih harus ya. Telah memilihkan Allah harus dipilihkan Allah harus Mastofaki ala Isail alamin. Tambah dikit, tambah satu itu. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryamu wahai Maryam. Ya Maryamu wahai Maryam. Kunuti taatlah. Kalau untuk perempuan ya kunuti taatlah li rabbiki pada Tuhanmu. Lihat diadakan pada rabbiki Tuhanmu. Kenapa ki? Ya. Wasjudi dan sujudlah, warka'i dan rukuklah, ma'a bersama bersama ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Semua diulangi ya Maryam ya. Wahai Maryam, taatlah pada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah, coba diulangi oleh apa berarti? Wahai Maryam, taatlah pada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pasti. Wahai Maryam, taatlah pada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Terus Wahai Maryam, taatlah pada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. terakhir nanti Wahai Maryam, taatlah pada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. ya jelas ya. Allah Ta'ala memberikan perintah di surga Maryam, ya Maryamu wahai Maryam, uqnuti, taatlah pada Tuhanmu, tunduklah pada Tuhanmu. Ini langsung Allah ya. Uqnuti li rabbiki wasjudi, dan sujudlah, warkai, dan rukuklah. Berarti sujud dan rukuk maksud besok dan sholatlah. Kamu sholatlah ma'ar rokiin, bersama orang-orang yang rukuk. Berarti bersama orang-orang yang sholat. Apa? Ada yang bertanya? Sudah? Insya Allah. Selamat pagi. Tambah satu ayat, nggak apa? Atau sudah? Sudah ya? Satu ayatnya nyambung. Ya, nggak apa? Siapa lo? Pengusung. Pun ya? Ya kalau Pak kurang nggak? Iya Pak, asuran doang. Ya sudah pindah, sudah. Sama nih kok. Tambah satu ayat apa ya? Zalika min amba'il zalika. Zalika demikian itu min amba'il ghaib, dari berita-berita gaib. Nuhihi, kami mewahyukannya. Kami mana? Kaminya. Nyanya mana? Nuhihi, kami mewahyukannya. Ilaika apa? Kepadamu. Punya baginda Rasul, punya Nabi Muhammad. Wama, dan tidak kunta kamu adalah ladaihim, di sisi mereka. Ladai, di sisi mereka yang mana? Ketika yulkuna, mereka melempar. Alkoh, yulki, mereka melempar. Aklamahum, anak-anak panah mereka. Jadi ketika ingin mengasuh Bunda Maryam, ini ono perlombaan ini, soal yang menang kok berhasil mengasuh Bunda Maryam. Makanya ini yulkuna, mereka melempar, aklamahum, anak-anak panah mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka? Yakfulu, apa bui? Bui apa bui?
yakfuru. Siapa di antara mereka yakfuru yang mengasuh Maryam. Dadak yang mau ngasuh Siti Maryam kuwi diadakan sayembara. Nah sayembara nih di antara nih melempar anak panah. Kok misalnya kamu berhasil mengenai itu mungkin gitu ya, praktekin loh, itu berhasil. Berhasil tiba itu. Tapi Zakaria, wama dan tidak kunta kamu adalah ladaihim di sisi mereka, ketika yahtasibun mereka bersengketa. Maksudnya sengketa apa? Sengketa tentang pengasuhan kan bersengketa itu maksudnya saling berlomba untuk mengasuh Siti Maryam. Dari kayu semuanya. Demikian itu dari berita-berita gaib kami mewahyukannya kepadamu dan tidak kamu adalah di sisi mereka ketika mereka melempar anak-anak panah mereka. Siapa di antara mereka yang mengasuh Maryam, dan tidak kamu adalah di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Tentang pengasuhan Siti Maryam. Aku balik kalau ya. Akhirnya diadakan perlombaan berhasil. Coba diperhatikan. Demikian itu. Jadi cerita yang di atas tadi, mulai terkait ada peristiwa Nabi Zakaria, ada Siti Maryam, betul. Nabi Zakaria berada di mihrab tempat Siti Maryam. Terus Siti Maryam di dalam mihrabnya itu ada makanan dan seterusnya. Ini adalah berita-berita kok. Berita itu berita yang Nabi tidak menyaksikan. Nabi Muhammad itu, tapi Nabi Muhammad diinformasikan oleh Allah. Makanya demikian itu yang di atas tadi itu, ya, itu dari berita-berita gaib. Berita gaib maksudnya dia, Nabi tidak menyaksikan, tapi ini sudah terjadi sebelumnya, sebelum Nabi. Terus apa? Nuhi kami mewahyukannya kepadamu. Paham sampai itu, Bang? Oke, sampai itu. Wa ma kunta ladaihim, dan tidak kamu adalah, kamunya Nabi Muhammad, dan tidaklah kamu wahai Nabi Muhammad di sisi mereka ketika mereka melempar anak-anak panah mereka. Siapa di antara mereka yang berhak masuk? Maryam. Nah, kui Nabi nggak menyaksikan, itu jarang berita. Oke.
Wa ma kunta ladaihim idh yakhsimun, dan begitu pula kamu Nabi, tidak kamu berada di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pokok-pokoknya tidak.